Perkenalkan, nama saya Muhammad Satibi. Di sini saya akan menjelaskan jenis perubahan yang dilakukan IPB sebagai dampak dari pandemi. Perubahan yang terlihat dari IPB dalam masa pandemi ini, IPB termasuk perubahan yang inovatif, di mana perubahan inovatif adalah pengenalan suatu praktis baru terhadap suatu organisasi. Kondisi pandemi membuat pembelajaran tatap muka yang biasanya dilakukan oleh institusi pendidikan tidak dapat dilakukan. Nah, IPB lalu melakukan perubahan dengan melaksanakan PJJ. PJJ atau singkatan dari pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di IPB merupakan langkah yang adaptif terhadap kondisi pandemi. Seluruh pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga setiap tenaga kependidikan dan mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumahnya masing-masing. Namun, pelaksanaan PJJ bukan menjadi hambatan bagi IPB untuk mencapai target-target pembelajaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Perubahan ini memiliki kompleksitas menengah, karena kebiasaan-kebiasaan lama yang diterapkan kini harus diubah, dan sistem luring pun diubah menjadi daring. Perubahan ini juga dapat memicu ketakutan dan perlawanan, baik tenaga kependidikan maupun bagi mahasiswa. Ketakutan dapat muncul akibat kekhawatiran akan kurang efektifnya kegiatan pembelajaran tanpa bertatap muka secara langsung. Tidak menutup kemungkinan, dengan adanya perubahan ini, masalah-masalah baru muncul, baik dari tenaga pendidik atau mahasiswa. Nah, bagian tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya bagaimana model dan sistem yang akan dilakukan IPB terhadap perubahan tersebut. Halo, kenalin aku Muhammad Subkalis yang akan membantu kalian untuk menjelaskan model perubahan Lewin pada IPB University. Nah, jadi perubahan Lewin itu ada 3 tahap ya, yaitu pertama ada unfreezing, changing, dan juga refreezing. Nah, tahap apa saja sih yang IPB lakukan, gerakan-gerakan apa saja yang IPB lakukan mengenai proses perubahan Lewin tersebut? Nah, kita akan bahas pada next atau slide berikutnya. Tahap unfreezing. Situasi pandemi yang membuat pembelajaran tatap muka yang biasanya dilakukan oleh institusi pendidikan tidak dapat dilakukan. IPB mulai menyadari bahwa mereka harus beradaptasi dan membuat perubahan yang efektif untuk memperbaiki keadaan di tengah pandemi. Rektor IPB, Arif Satria, berusaha untuk memotivasi para dosen dan tenaga pendidikan untuk siap menghadapi situasi pandemi dan mau mendukung kegiatan pembelajaran online demi tercapainya outcome pembelajaran bagi mahasiswanya. Di tahap unfreezing ini, lebih menekankan pada memotivasi dan juga menggerakkan bawahan dan juga anggotanya untuk siap dan berani berubah demi goal atau tujuan tertentu. Hal ini juga dilakukan oleh Arif Satria untuk yang dimana menggerakkan para dosen dan juga tenaga pendidik untuk berani beradaptasi dan juga berubah demi tercapainya outcome bagi mahasiswa-mahasiswanya. Di tahap selanjutnya ada changing. Dalam tahap ini, IPB memfasilitasi pembelajaran online dengan 2 metode, yaitu asinkronus dan juga sinkronus. Metode asinkronus berupa belajar mandiri tanpa dosen, seperti mengerjakan tugas, menonton video pembelajaran, dan lain-lain dengan memanfaatkan grup WhatsApp, serta laman pembelajaran seperti New LMS maupun course IPB. Untuk metode sinkronus, aplikasi layanan yang digunakan dapat berupa Zoom, Google Meet, Webex, dan MS Teams. Melalui layar dapat kalian saksikan bahwa berupa bukti-bukti perubahan yang dilakukan oleh IPB. Di gambar yang paling atas sebelah kiri itu adalah bukti bahwa kita sudah melakukan perkuliahan secara online, di mana kita melakukan kuliah online tersebut menggunakan aplikasi via Zoom. Gambar tepat di bawahnya itu adalah laman yang bernama Course IPB. Laman tersebut menyediakan video-video pembelajaran dan juga akses perkuliahan di IPB University. Nah, di
Tidak hanya itu, IPB juga memanfaatkan YouTube sebagai media mereka untuk men-share ataupun membagikan materi-materi perihal perkuliahan. Seperti contohnya ini adalah materi sosiologi yang dibagikan oleh IPB University kepada mahasiswanya melalui platform YouTube. Selanjutnya ada tahap rephrasing. Untuk mendukung dan mengimplementasikan perubahan pembelajaran daring, IPB memberikan bantuan kuota untuk meminimalisir beban mahasiswa dan tenaga pendidik. Selain itu, IPB juga menyediakan sesi konsultasi mahasiswa dengan dosen yang kompeten berupa konseling di mana mahasiswa bisa konsultasi kapanpun terkait permasalahan perkuliahan, masalah pribadi, dan hal lain-lain. Hal tersebut guna membantu mengintegrasikan sikap dan perilaku mahasiswa yang berubah dari pembelajaran offline dan menjadi online. Jadi di IPB University ini kita mendapatkan bantuan kuota sebesar 15 GB dan juga mendapatkan sesi konsultasi biasanya dilakukan menjelang UTS ataupun UAS hingga kita curhat kepada Bapak Ibu dosen bagaimana permasalahan kita, tips dan trik untuk menghadapi masalah tersebut dan lain-lain. Dan juga baru-baru ini IPB mengeluarkan cashback, yaitu lebih tepatnya bantuan UKT sebesar 750.000 kepada para mahasiswanya yang memenuhi syarat seperti itu. Jadi dari tahap perubahan Lewin tersebut, ini hal yang dilakukan IPB di tahap unfreezing, changing, dan juga rephrasing. Bagian selanjutnya adalah model sistem perubahan. Model sistem perubahan terdiri dari 3 poin, yaitu input, target element of change, dan juga output. Yang pertama yaitu input. Dalam menghadapi pandemi corona ini, visi dan misi IPB tetaplah memperjuangkan agar mahasiswanya dapat mendapatkan learning outcome yang telah dicanangkan dan dipersiapkan sebelumnya. IPB juga tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa dan juga untuk mencetak lulusan yang berkompeten, meskipun dihalangi pandemi ini. Sehingga dapat kita ketahui bahwa meskipun dihadapkan oleh kondisi pandemi, IPB tetap berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan strategi yang digunakan IPB untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan melaksanakan pembelajaran daring dan juga blended learning. Blended learning adalah penggabungan dari pembelajaran daring dan juga pembelajaran luring. Hal ini dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu seperti mahasiswa tingkat akhir yang memerlukan kegiatan praktikum di laboratorium. Dan IPB juga berusaha untuk meningkatkan kualitas jaringan, software, dan server untuk mendukung pembelajaran daring mahasiswa. Selain itu, setiap mata kuliah dalam IPB juga telah dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dan juga rencana pembelajaran daring atau RPD untuk mencapai target dan learning outcome yang telah dicanangkan tadi. Dan sebagai penunjang mahasiswa, dosen juga sebagai pembimbing mahasiswa telah diberikan pelatihan pembelajaran daring oleh IPB, di mana IPB melakukan pelatihan tersebut bagi 700 dosen. Dan samping itu, IPB juga telah memanfaatkan website-website seperti New LMS dan juga Course untuk membantu mahasiswa dalam memperkaya serta mendapatkan bahan ajarannya. Dan bahkan juga IPB telah memberikan bantuan kuota kepada mahasiswa pada waktu itu sebelum pada akhirnya pemerintah memberikan bantuan kuota melalui Kemendikbud. Sehingga melalui kesiapan dan perencanaan tersebut, IPB tetap optimis untuk mengadakan pembelajaran daring dan tetap memperoleh learning outcome dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan dirancang sebelumnya. Lalu poin selanjutnya dalam model sistem perubahan ialah target element of change. Dalam target element of change terdapat 3 objek yang dijadikan target-target perubahan. Target yang pertama yaitu manusianya atau people. Dan fokus utama IPB ialah dalam pengembangan kemampuan para dosennya, di mana dosen nanti kan akan menjadi pembimbing mahasiswa secara langsung.
Jadi demi menyokong pembelajaran daring ini, IPB melakukan pelatihan pembelajaran daring bagi lebih dari 700 dosen. Dan pelatihan ini ditujukan agar dosen siap serta mampu untuk menggunakan setiap fasilitas dan juga teknologi yang tersedia, terutama dalam pembelajaran daring di mana menggunakan banyak sekali teknologi-teknologi yang telah ada. Selain itu, tidak hanya bagi dosen, IPB juga melakukan sosialisasi mengenai sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa, terutama untuk membantu mahasiswa yang kurang mengerti dalam pembelajaran daring ini. Lalu target yang selanjutnya ialah organizational arrangement. Dalam pembelajaran daring ini, IPB juga mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan perkuliahan secara daring, sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada pembelajaran yang menggunakan video conference, namun juga menggunakan media lain yang tentunya juga efisien dan efektif. IPB juga telah membuat berbagai rancangan pembelajaran, baik RPS atau rancangan pembelajaran semester, dan juga RPD atau rancangan pembelajaran daring dalam pelaksanaan perkuliahan ini, sehingga learning outcome yang tadi telah disusun dan dirancang dapat dicapai. Selain itu, dalam pelaksanaan blended learning atau perkuliahan secara langsung di kampus, IPB juga melakukan prokes atau protokol kesehatan di lingkungan kampusnya dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Selanjutnya adalah metode. Dalam perkuliahan online ini, IPB menggunakan platform Zoom, MS Teams, hingga grup WhatsApp demi menunjang kegiatan belajar mengajarnya. IPB memanfaatkan laman kurs, mulai LMS hingga ASIS untuk memberikan dan mengupload bahan ajar yang berupa PPT dan juga video penjelasan. Begitu juga dengan ASIS yang digunakan untuk pelaksanaan ujian, baik UTS maupun UAS. Teknik pembelajaran interaktif atau tanya jawab saat berkuliah juga semakin ditingkatkan agar mahasiswanya tidak bosan dan lebih aktif. Lalu ada faktor sosial. Setiap dosen IPB dalam kegiatan belajar mengajarnya selalu menekankan kepada mahasiswanya bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Kadang, sesuatu dapat terjadi bukan atas kehendak kita, namun kita harus beradaptasi agar tidak terlindas dan tetap menjadi yang terdepan. Kata-kata yang sering diulang ini menanamkan kepada mahasiswa untuk mengembangkan sikap agil, mudah beradaptasi, dan siap menghadapi segala perubahan. Selanjutnya, poin terakhir yaitu outputs. Dilihat dari persiapan dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh IPB dalam melaksanakan pembelajaran di kala pandemi ini, IPB ingin merubah segala aspek, mulai dari organisasi, grup, hingga individu agar siap dan terbiasa menghadapi situasi pandemi dan tetap mencapai visi, misi, dan learning outcome yang telah ditentukan. Sekian dari kelompok kami.